kita ambil salah satu contoh adalah pasal penghinaan 310 gitu kan ya, 311 atau runtutannya ya seperti itu memang masuk dalam kualifikasi delik aduan kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana seperti itu. Oke Bang, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ayo silakan. Mas dari Barak Paguci. Dari Facebook nih Bang. Seberapa lama hukuman tersangka pencabulan yang dilandasi dasar suka sama suka nih Bang? Sedangkan umur korban dan tersangka di bawah umur gitu. Umur tersangka dan korban di bawah umur seperti gitu. itu. Ya. Saya sampaikan bahwa ya pencabulan atau seks dengan anak ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 kalau tidak salah ya. Dan sekarang telah diperbarui dengan perbaruan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya tentang pelindungan anak. Anak adalah mereka yang belum berumur 18 tahun seperti itu. Artinya kalau misalnya sudah 18 tahun atau lebih walaupun satu hari itu masuk dalam kategori dewasa. Sebaliknya kalau misalnya belum berumur 18 tahun mau 17 tahun ke 18 tapi kurang satu hari itu masih disebut dalam kategori anak. Sebagai anak seperti itu. Nah, merujuk ke pertanyaan rekan tadi penanya ya, berapa ancaman hukuman yang diperoleh oleh mereka pelaku kejahatan terhadap anak atau seks terhadap anak walaupun status adalah suka sama suka. Saya tegaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Junto 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu tidak dikenal hubungan seks dengan anak atas dasar suka sama suka. Apapun alasan dan ceritanya seks dengan anak itu dilarang. Seperti itu ya. Walaupun pelakunya adalah anak di bawah umur. Nah, kalau misalnya pelakunya adalah anak di bawah umur dan korbannya adalah anak di bawah umur, ya, itu yang membedakan adalah jenis tuntutan atau lamanya penahanan. Seperti itu. Kalau misalnya pelakunya adalah orang dewasa, ya, dia melakukan hubungan seks dengan anak walaupun atas dasar suka sama suka, gitu kan ya, itu ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 sampai 20 tahun, seperti itu, ya. Tetapi kalau misalnya pelakunya itu adalah anak ya maka dikurangi sepertiga. Seperti contoh ya kalau misalnya maksimalnya itu adalah 15 tahun ya berarti jaksa diharuskan nuntut kalau misalnya ingin nuntut maksimal itu 7 tahun. 7 tahun sekitar 7 tahun lah, tidak boleh lebih dari itulah. Sepertiga masalahnya seperti itu. Dan kita juga kebetulan ya di kantor kami menangani beberapa perkara terkait masalah pencabulan terhadap anak ya. Memang sebenarnya cukup menarik ketika kita dihadapkan dengan korban adalah anak dan pelaku adalah anak. Kalau berbicara suka sama suka ya saya sih berpikir ya kalau bisa berbicara suka sama suka ya saya sih berpikir secara pribadi ya si korban adalah pelaku adalah korban karena dua-duanya adalah anak. Dasarnya kan adalah suka sama suka dan definisi anak itu tidak dijabarkan atau tidak direpresentasikan dalam satu kelompok yakni jenis kelamin seperti itu. Betul. Bahaya kalau misalnya definisi anak itu adalah hanya jenis kelaminnya perempuan gitu kan ya. Maka korban sudah jelas adalah anak perempuan gitu kan ya. Sementara anak laki-laki yang tempo hari sering kita dengar menjadi korban pencabulan ya dari pelaku-pelaku predator anak ya itu mereka hak-haknya sebagai anak bisa hilang seperti itu. Makanya secara pribadi ya saya sering sekali ya ketika saya mendapatkan klien pelakunya itu adalah anak ya dan korbannya adalah anak, setelah kita telusuri fakta hukum yang terjadi adalah suka sama suka ya saya nyatakan bahwa di dalam pledoi kita ya korban adalah pelaku adalah korban. Artinya dua-duanya itu secara hukum mereka sebagai korban dan juga plus sebagai pelaku. Kalau memang mau dilakukan penerapan hukum secara adil maka harus ada dua berkas, si korban sebagai pelaku dan si pelaku menjadi korban. Seperti itu. Apakah sudah tembus yang dilakukan oleh advokasi kita ya? Tempo hari sih ya hakim memiliki pendapat yang berbeda. Saya kira itu hal-hal yang wajar dan kalau memang kita tidak puas kita juga ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali lah seperti itu. Nah ini mungkin saya kira ke depan mungkin bisalah kita diskusi panjang lah terkait masalah undang-undang pelindungan anak. Betul, Bang. Karena saya juga ingin menerobos sebuah sebuah pemikiran
definisi anak itu terkadang di tengah-tengah masyarakat kita ya hanya berlaku sebagai korban itu anak yang berjenis kelamin perempuan seperti itu. Padahal laki-laki pun masuk dalam kategori anak yang wajib dilindungi seperti itu. Saya kira sementara itulah untuk jawaban saya. Mungkin bisa ditindaklanjuti di forum-forum yang lain lah. Oke, itu sahabat BLC. Nanti jika ingin tahu lebih lanjut, lebih detail lagi, nanti kita buat diskusi begitu dengan Bang Bakhtiar. Ya, khusus untuk terkait masalah pelindungan anak, karena saya punya argumentasi tersendiri. Betul. Seperti terkait perkara-perkara yang kita tangani lah, gitu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan lagi dari Kevin. Mau nanya tentang penangkapan yang dilakukan polisi terus diposting di media sosial dengan tersangka. Pertanyaannya, apakah itu bisa diposting atau tidak? Karena salah satu anggota keluarga saya yang terlibat perkelahian itu diposting, begitu Bang. Iya.